Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang jarak titik ke bidang pada kubus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini diberikan sebuah gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya di sini yaitu 8 cm. Dari gambar yang diberikan ini, tentukan jarak A, titik B ke bidang B, C, G, F, B, titik A ke bidang E, F, G, H, C, titik A ke bidang B, D, H, F, dan soal terakhir D, titik A ke bidang B, D, E. Sekarang langsung saja kita mulai membahas soal bagian A terlebih dahulu, yaitu tentang jarak titik B ke bidang BCGF. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Jarak titik B ke bidang BCGF. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, titik B dia terletak pada bidang BCGF. Itu artinya dari titik B ke bidang BCGF karena dia terletak pada bidang yang sama, itu artinya dia tidak mempunyai jarak. Atau dengan istilah lain, jarak titik B ke bidang BDGF itu jaraknya sama dengan 0 cm. Nah, ini dia jawaban untuk soal bagian A. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke soal bagian B, yaitu tentang jarak titik A ke bidang EFGH. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Dari titik A ke bidang EFGH. Nah, kalau kita lihat dari gambar kubus ini, jarak terdekat dari A ke E itu sama saja dengan kita mencari panjang dari AE. Ya kan? Nah, perlu diingat, jarak terdekat sebuah titik dengan sebuah bidang, dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus yang sudutnya siku-siku. Dan ternyata dari titik A, kita tarik sebuah garis ke titik E, dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus dengan bidang EFGH. Oke, tegak dan lurus dengan bidang EFGH. Itu artinya jarak terdekatnya adalah panjang AE. Dan panjang AE di sini, ini kan panjang rusuk kubus. Di mana panjang rusuk kubusnya 8 cm. Itu artinya panjang AE sama dengan 8 cm. Maka, jarak terdekat dari titik A ke bidang EFGH sama dengan panjang AE yaitu 8 cm. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita bahas soal bagian C. Jarak titik A ke bidang BDHF. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Dari titik A ke bidang BDHF. Ingat sekali lagi, jarak terdekat sebuah titik dengan sebuah bidang dia akan menghasilkan garis tegak lurus yang sudutnya siku-siku. Nah, di sini perhatikan, kita tariklah sebuah garis dari titik A ke bidang BDHF sehingga garisnya nanti akan tegak lurus dan sudutnya akan siku-siku. Perhatikan, di sini dia akan siku-sikunya. Nah, itu artinya untuk jarak titik A ke BDHF, perhatikan sini, kita misalkan terlebih dahulu titik temunya di sini misalnya titik S. Maka jarak titik A ke bidang BDHS sama saja dengan kita mencari panjang dari AS. Panjang dari AS. Dan panjang dari AS, khusus untuk pada kubus seperti ini, cara termudahnya perhatikan AS nilainya itu sama dengan setengah dari panjang AC. AS nilainya itu sama dengan setengah dari AC. Lanjut, perhatikan sama dengan setengah dari AC. AC ini kan diagonal sisi kubus. Di mana rumus diagonal sisi kubus yaitu A akar 2. Sama dengan setengah dikali A ini panjang rusuk kubus.
Dan panjang rusuk kubus untuk soal kita kali ini yaitu 8. Maka ganti A di sini dengan 8. Dan setengah dikali 8 hasilnya 4. Baru setelah itu kita tulis akar 2 dengan satuannya cm. Maka jarak terdekat dari titik A ke bidang BDHF sama dengan panjang dari AS. Yaitu kita peroleh panjangnya 4 akar 2 cm. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal bagian D, yaitu titik A ke bidang BDE. Nah, soal seperti ini yang sering masuk pada saat soal ulangan maupun soal ujian. Khusus untuk materi dimensi 3. Perhatikan cara mencarinya. Dari titik A ke bidang BDE. Nah, ingat sekali lagi, jarak terdekat sebuah titik dengan sebuah bidang akan menghasilkan garis yang saling tegak lurus yang sudutnya pasti siku-siku. Nah, cara mencari jarak terdekat dari titik A ke bidang BDE ini, perhatikan. Langkah pertama, kita buat garis bantu terlebih dahulu, yaitu garis AC. Selanjutnya, kita tarik lagi sebuah garis dari titik E ini ke bawah dari segitiga ini. Kita nariknya dari tengah-tengahnya. Nah, kita misalkan saja titik potongnya di sini, kita misalkan titik R. Langkah selanjutnya, kita ambillah sebuah gambar segitiga, oke, yang bisa mewakili jarak dari titik A ke bidang BD ini. Segitiga mana yang bisa kita tarik? Tentunya segitiga AER. Perhatikan di mana titik A-nya sudah ada di sini. Lalu untuk BDE sekarang sudah diwakili oleh sebuah garis ER saja. Perhatikan, diwakili oleh garis ER saja. Sekarang tujuan kita selanjutnya tinggal kita cari saja titik A, jarak titik A ke garis ER ini. Nah, bagaimana caranya? Ini juga sangat mudah sekali. Ingat sekali lagi, jarak terdekat titik ke sebuah garis. Kalau ini kan garis ya. Garis itu dia akan menghasilkan garis yang saling tegak lurus dan sudutnya pasti siku-siku. Sekarang tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik A ini ke bidang ER. Sehingga nanti dia akan saling tegak lurus. Di bagian sini nanti sudutnya akan siku-siku. Kita misalkan saja titik temunya di sini, misalnya titik M. Nah, itu artinya perhatikan jarak paling dekat dari titik A ke bidang BDE sama saja dengan kita mencari panjang dari AM. Itu jarak terdekatnya. Sekarang perhatikan cara mencari panjang AM. Perhatikan, langkah selanjutnya kita ambil sebuah gambar segitiga lagi, masih segitiga yang ini, oke, segitiga AER, namun kita putar sedemikian rupa sehingga sekarang AM yang akan kita cari ini berubah menjadi tinggi segitiga. Ingat, masih segitiga yang sama, namun kita putar sedemikian rupa sehingga AM-nya sekarang berubah menjadi tinggi dari segitiga. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan saja panjang sisi yang belum diketahui di sini. Perhatikan. Untuk AR di sini itu dia setengah dari AC. AC itu diagonal sisi. Sudah kita cari tadi hasilnya berapa? 8 akar 2. Maka panjang AR setengah dari 8 akar 2. Berapa? Yaitu 4 akar 2. Ini untuk panjang AR. Lalu untuk tingginya lagi. AE panjangnya 8 cm. Lanjut lagi, perhatikan di sini. Panjang dari RE. Oke, panjang dari RE. Bagaimana caranya? Tinggal kita gunakan saja teorema Pitagoras. RE sama dengan akar dari AR kuadrat ditambah. Oke, AR kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Sama dengan akar dari AR panjangnya 4 akar 2 jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambah panjang AE yaitu 8 jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari
4 akar 2 kuadrat. Perhatikan caranya, 4 kuadrat hasilnya 16. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. 16 kali 2 hasilnya 32. Lalu ditambah, 8 kuadrat hasilnya 64. Sama dengan akar dari 32 ditambah 64 itu kita peroleh hasilnya 96. Sama dengan akar 96 ini masih bisa kita sederhanakan. Di mana caranya? Yaitu akar dari 96 ini nilainya sama dengan 16 dikali 6. Sama dengan akar 16 hasilnya 4, baru setelah itu dikalikan dengan akar 6. Nah, ini panjang dari RE, yaitu 4 akar 6. Nah, setelah kita melengkapi panjang dari semua sisi sini, barulah kita masuk ke rumus, namanya itu perbandingan luas segitiga. Perhatikan, untuk luas segitiga 1 ini tentunya akan sama dengan luas segitiga yang nomor 2 ini. Kenapa? Karena bentuknya sama, ukurannya sama. Oke, perhatikan. Maka sini bisa kita buat rumusnya itu luas segitiga 1 akan sama dengan luas segitiga 2. Ingat rumus luas segitiga tentunya setengah dikali dengan alas. Alasnya di sini yaitu AR dikalikan dengan tingginya sini yaitu 8. Sama dengan AR, AE ya, AE. Lalu untuk luas segitiga 2, setengah dikali alasnya RE dan tingginya AM yang akan kita cari ini. Lanjut, setengahnya boleh kita coret. Lalu untuk panjang AR, yaitu 4 akar 2. Panjang AE, yaitu 8, sama dengan RE. Perhatikan, RE panjangnya 4 akar 6. Lalu AM yang akan kita cari. 4 di depan sama-sama kita coret, maka AM itu nilainya sama dengan, perhatikan, 8 dikali akar 2 hasilnya 8 akar 2 lalu dibagi dengan akar 6 yang tinggal di sini. Ingat dalam matematika, jika penyebutnya bentuk akar maka harus kita rasionalkan. Caranya tinggal kita kalikan dengan penyebutnya. Akar 6 per akar 6 sama dengan 8 akar 2 dikali akar 6 kita peroleh hasilnya 8 akar 12 per akar 6 kali akar 6 hasilnya 6. Sama dengan 8 dikali akar 12 itu bisa disederhanakan di mana nilainya yaitu berapa ini? Yaitu 2 akar 3. Ingat, ini bentuk sederhana dari akar 12 yaitu 2 akar 3. Per di bawahnya 6-nya tetap. Lanjut. Atas bawah masih bisa dikecilkan yaitu dengan cara sama-sama bagi 2, ya kan? 2 bagi 2 habis, sedangkan 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka yang tinggal sekarang di atasnya 8, lalu di bawahnya 3. Jangan lupa tulis akar 3-nya dengan satuannya cm. Dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.